صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Daras Ramadan di episode ini, kita akan membahas sebuah tema tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebagian besar kaum muslimin berpandangan bahwa hari kiamat bermakna hari kehancuran alam semesta atau hari di mana kehidupan ini akan berakhir. Padahal jika kita pelajari lebih dalam, arti kata kiamat secara bahasa adalah berdiri atau tegak atau bangkit. Yang jika dikaitkan dengan terminologi Islam, maka hari kiamat bermakna sebagai hari kebangkitan umat Islam dalam rangka menata kembali suatu kondisi kemunduran demi meraih sebuah kemajuan dan kemenangan yang agung. Agama Islam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang paling diridhoi dan dinubuatkan akan unggul atas agama-agama lainnya di akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman sendiri telah Allah Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran di berbagai tempat. Dan salah satu di antaranya berada dalam surah At-Takwir, yaitu surah ke-81. Di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Artinya, apabila matahari akan digulung. Ayat ini mengisyaratkan sebuah tanda akhir zaman, yakni ketika kegelapan rohani akan menyelimuti seluruh dunia akibat cahaya suci dari ajaran Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh umat manusia, khususnya oleh umat Islam. Kalimat digulungnya matahari adalah bahasa kiasan yang tertuju pada ditinggalkannya ajaran yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idzan nujumu kadarat. Artinya, dan apabila bintang-bintang akan menjadi suram. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada hilangnya suri tauladan akhlak para sahabat Rasulullah SAW akibat dari kewafatan mereka. Ayat ini pun dapat juga tertuju kepada hilangnya suri tauladan dari para pemimpin-pemimpin agama sehingga umat akan terjebak dalam kegelapan rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jibalu suyirat. Artinya, dan apabila gunung-gunung akan dijalankan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada hilangnya kekuasaan dan pengaruh para pemimpin dan raja-raja Islam di dunia. Lalu digantikan oleh kekuatan dari penguasa yang lain yang memberikan dampak kesesatan rohani bagi umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal 'isyaru uttilat. Artinya, dan apabila unta-unta betina yang bunting ditinggalkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada kemajuan sarana transportasi modern yang sangat canggih, yang akan memudahkan perpindahan manusia antar benua, bahkan antar planet. Adapun sarana transportasi kuno seperti unta akan ditinggalkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idzal wuhusyu husyirat. Artinya, dan apabila binatang-binatang liar akan dikumpulkan.
Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada banyaknya binatang-binatang buas yang terbiasa tinggal dan menetap di tengah hutan belantara, lalu dihimpun dalam satu tempat seperti kebun binatang atau taman-taman nasional buatan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal biharu sujjirat." Artinya, dan apabila sungai-sungai akan disalurkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini adalah tertuju kepada terjadinya kemajuan teknologi di bidang perairan, sehingga sungai-sungai akan dialirkan dalam irigasi-irigasi modern. Hal ini telah nyata dengan sempurna dengan dibukanya terusan Suez, terusan Panama, dan lain-lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzan nufusu zuwijat." Artinya, dan apabila bangsa-bangsa akan dipertemukan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju kepada terbentuknya aneka ragam organisasi di dunia, baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan bertaraf internasional. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, karena dosa apa ia dibunuh. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada maraknya perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga banyak kasus aborsi, lalu bayi-bayi tersebut dikubur hidup-hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzas suhufu nusyirat." Yang artinya, dan apabila kertas-kertas akan disebarluaskan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada penyebaran informasi yang sangat cepat dan sangat canggih melalui alat-alat yang sangat modern. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzas sama'u kusyitat." Artinya, dan apabila langit akan dibuka. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada terbukanya rahasia-rahasia ruang angkasa, di mana melalui ekspedisi-ekspedisi dan penjelajahan ruang angkasa, maka diperoleh ragam informasi tentang kehidupan di planet lain. Bahkan selain itu, melalui teknologi ini, manusia akan berhasil memperoleh peta kekayaan dan khazanah bumi yang terpendam jutaan tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzal jahimu su'irat." Artinya, dan apabila api neraka dinyalakan. Maksudnya, kehancuran dan kemerosotan akhlak manusia menyebabkan ketidakadilan akan melanda dunia, sehingga menimbulkan perselisihan, peperangan, dan kebencian di antara sesama manusia dan bangsa-bangsa di dunia, laksana berada di dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idzal jannatu uzlifat." Artinya, dan apabila surga didekatkan. Maksudnya, sementara umat manusia telah jauh meninggalkan Tuhan dan agamanya, maka amal baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sarana untuk mendapatkan pahala yang besar dan dapat mendekatkan dirinya kepada surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa atas manusia di mana tiada yang tertinggal dari Islam kecuali hanya namanya saja, dan tidak tertinggal dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Masjid-masjid mereka dibangun indah dan tinggi-tinggi, namun kosong dari petunjuk. Ulamanya
adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di bawah langit. Karena dari mulut mereka keluar fitnah, dan kepada mereka sendiri fitnah itu akan kembali. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Maka Nabi SAW menjawab, "Siapa lagi jika bukan mereka?" Tanda-tanda akhir zaman yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Rasulullah SAW saat ini telah tergenapi dan terjadi di hadapan kita. Hal ini menjadi pertanda bahwa hari kiamat atau hari kebangkitan umat Islam sudah tiba waktunya. Hari kebangkitan ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah mengapa di dalam memulai kebangkitan umat Islam ini, Allah Ta'ala telah membangkitkan Imam Mahdi dan Nabi Isa akhir zaman dalam sosok pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan atas perintah Allah Ta'ala, beliau kembali menegakkan tauhid ilahi, mengikat persatuan dan persaudaraan dalam agama Islam, serta menggerakkan perjuangan untuk meraih kemajuan dan keunggulan agama Islam atas agama-agama lainnya di muka bumi. Hari ini, buah manis dari perjuangan beliau sudah dapat kita nikmati bersama. Di bawah panji Rasulullah SAW, jutaan orang telah menyatakan diri bergabung ke dalam agama Islam. Dakwah penuh cinta dan kasih sayang dari Ahmadiyah telah menenteramkan jutaan hati umat manusia. Benih-benih Islam yang damai telah tersebar di 200 negara lebih. Oleh karenanya, mari kita sambut bersama sosok juru selamat di akhir zaman ini, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah daras Ramadan yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.